Nah, dapat serangan. Nah, patok gini dia. Nah kan dapat. Jadi tangan kita pun nggak sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan buat kita semua. Horas menjawab pertanyaan dari saudara kita Wahyu yang dari Kisaran. Pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan permainan, tapi ya penting. Tolong tanyakan sama Bang A tentang, bukan dia langsung yang nanya, tapi pakai perantara, karena katanya segan lah, entah apalah kalian. Tahap yang disegani. Rata-rata golok kok gagangnya seperti ini katanya. Dan kira-kira fungsi bentuk seperti ini, maksudnya jengkolan kali ya. Itu apa? Kalau ukir dia kan keindahan dan sebagainya. Tapi kalau ini kan kok bulat gini aja katanya. Agak susah-susah gampang sih jawabnya, tapi ya aku jawab pakai seputar tentang golok. Mungkin selama ini seduluran semua kan, sekali lagi ini mohon maaf, ini bukan untuk senior atau suhu dalam dunia pergolokan. Ini murni untuk pemula. Mohon bisa dimengerti buat abang-abang atau para suhu. Jadi pertanyaan itu sederhana tapi padat itu. Kok jengkolan gini fungsinya apa gitu. Jadi aku mau jawab ini buat Wahyu ya. Sementara ini kebanyakan awam menilai golok itu kan hanya sebatas bilah. Baru batas fungsi bilah, baik yang tajam maupun yang tumpul. Dan belum pernah aku temuin golok yang dua sisi matanya, kanan kiri seperti pedang, kan belum ada. Standarnya golok ya seperti ini. Dia punya ketajaman dari satu mata, satu sisi bilah mata ini. Ini punggung. Jadi mungkin dia bertanya gini ya, kalau abang salah menjawab, abang mohon maaf. Padahal kan yang digunakan bacokan. Ini macam, nah ini mungkin sebatas ini, atau tangkisan, atau sayat, atau seset ya, baru atau yang lain lah banyak. Tapi masih dalam seputar bilahnya, bilah goloknya. Dan pertanyaannya fungsi dan kenapa ini dibuat gini. Ini aku jawab. Mungkin sebagian besar seduluranku yang pemula dalam dunia golok masih sebatas itu ya. Tapi mungkin bagi yang sudah sepuh atau senior, mungkin sampai ke gagang ini fungsi. Kenapa dibuat ini? Aku dulu bertanya sama guru aku. Ini namanya untuk peringatan aja. Apabila lawan kita anggap tidak membahayakan meskipun dia menggunakan senjata. Sekali lagi, senjata ini bukan untuk gagah-gagahan atau kriminal, tidak. Ini untuk melestarikan budaya. Aku bicara tentang seputar budaya, bukan seputar kekerasan, apalagi seputar tentang bacok-bacokan. Itu nggak boleh, nggak baik. Hormati hukum yang ada di negara kita. Aku bicara tentang budaya, tradisi. Kenapa leluhur buat seperti ini jengkolan? Dan aku dulu lama belajar ini, maksudnya memungsikan ini. Justru malah dulu aku latihannya menggunakan sarungnya. Jadi nama ke golok itu ya disarankan sih, sarung jangan sampai kendor.
sebaiknya sarung bisa terkunci dan terbuka. Ini terkunci dan ini terbuka. Ini kalau dalam posisi terbuka ya besar kemungkinan dia, nah coba ya, nah jatuh kan. Nah ini kalau dilepas ya jatuh tuh, karena dia dalam posisi terbuka. Kalau sudah terkunci, ini mau digini pun nggak jatuh, nggak bakalan jatuh. Lanjut, jadi kalau golok sudah bisa dikunci dan dibuka, maka pertanyaan itu akan terjawab. Jika kita lagi tidak muatan kosong melayani, ya, dia menggunakan senjata, kita gunakan senjata. Tapi sebaiknya gunakanlah gagangnya. Seperti contoh, ini kan bisa tublok ini dengan cara seperti ini, tapi tidak dibuka. Nah ini kita menggunakan senjata tapi tidak dibuka bilangnya, artinya hanya peringatan buat lawan. Kalau saat ini nggak ada lah ya, lawan bawa golok kan nggak ada. Ulang lagi, apapun yang kita bahas di konten ini tidak lebih untuk melestarikan budaya, bukan untuk gagah-gagahan, apalagi perbuatan yang melanggar hukum. Ini seputar budaya tradisi leluhur kita, yaitu seni budaya, seni tradisi, seni golok. Lebih kurangnya mohon maaf. Jadi mulai terjawab ya. Jadi golok sekalipun dicabut, tapi masih dia berbungkus dengan sarung atau warangka atau serangkanya, ini fungsinya. Nah, dapat serangan, nah patok gini dia, nah kan dapat. Jadi tangan kita pun nggak sakit. Kalau untuk mengujinya, saudara-saudara bisa, walaupun tidak dianjurkan, ketokkan aja, masih bisa ke benda, seperti benda apapun. Ketepatan ini ada benda yang lembut, tisu. Nah, hentakkan aja, jangan ke orang, nggak baik. Jadi udah ya, kenapa dibuat jengkolan? Ini membantu alat untuk pertahanan diri, bukan menyerang siapapun tanpa membuka bila. Nah, contoh seperti ini. Nah, kan? Nah, ini patok. Nah, ini gunakan ini dengan jari seperti ini, kelihatan ya. Dan gini, kalau gini dikhawatirkan power atau kekuatannya kurang, maka aku diajarkan oleh guru aku seperti ini pegangnya. Nah, bang, jenis golok macam-macam, gagangnya yang sama, seperti serangkanya ini warangkanya beda-beda, sesuaikan. Nah ini nyambung ya. Jadi fungsi gagang dalam golok, khususnya pertanyaannya itu jengkolan, fungsinya apa? Cuma bulat gini katanya, kok nggak dibuat lurus saja? Selain dia bisa diputar dan sebagainya, ini juga bisa jadi alat pertahanan. Nah, tadi pakai ini. Nah, kunci. Nah. Dia mau ngambil sini. Nah. Gitu lebih kurangnya. Tidak menciderai lawan, sekalipun itu lawan. Mungkin terjawab ya. Ini nanti kalau pola mainnya, pola main gagang, karena selama ini kita kan pola mainnya bila, ini gagang, nanti pertemuan selanjutnya kira-kira gitu. Bisa. Nah, kunci gini. Nah, putar. Nah, itu pala. Tak. Ini fungsinya. Daya terjawab ya Wahyu ya. Untuk melatihnya kan mudah di rumah. Jadi tidak perlu dibuka sarungnya. Cabut, pukul. Bukan tangkis gini ya. Boleh. Tapi alangkah enaknya kalau ini dijadikan sasaran tangkisan. Cabut, pukul. Nah
Nah, kalau gobloknya ini pakai ini. Itu lebih kurang. Nanti permainannya kita ribut sendiri atau kita buat videonya sendiri. Serangan atau tangkisan menggunakan gagang golok. Gitu ya lur. Terjawab ya. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan buat kita semua. Horas.